Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari dalam mata kuliah Manajemen Layanan TI. Kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar manajemen layanan TI. Penjelasan akan diberikan oleh asisten saya, Arnold. Mari kita saksikan ya teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang di mata kuliah Manajemen Layanan TI. Kali ini dengan topik konsep-konsep dasar manajemen layanan TI. Berikut hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Pertama ada layanan, kedua layanan teknologi informasi, ketiga manajemen layanan, keempat manajemen layanan TI, kelima kenapa MLTI penting, keenam stakeholder layanan TI, ketujuh IT service provider, 8 service value, dan 9 service asset. Pertama, layanan atau service. Layanan adalah penyampaian sesuatu yang memiliki nilai bagi pelanggan oleh penyedia layanan, dengan cara membantu pelanggan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa menanggung resiko dan biaya-biaya tertentu. Contoh, saya berlangganan WiFi. Sebagai customer, saya hanya perlu menanggung biaya langganan WiFi saya saja. Saya tidak perlu memikirkan biaya tertentu, seperti biaya fiber optik, biaya pasang tukang, dan biaya lainnya. Yang menanggung biaya tertentu itu ya perusahaan terkait. Tadi sempat menyinggung tentang value. Nah, value itu apa sih? Value adalah sesuatu yang bernilai bagi seorang pelanggan, yang diharapkan dari keluaran atau outcome sebuah layanan. Keluaran atau outcome yang diharapkan pelanggan dapat berupa dua hal. Yang pertama adalah pencapaian sesuatu atau peningkatan kinerja. Misalnya, kebutuhan mencetak dokumen, mengirim atau mengunduh informasi, pergi dari satu kota ke kota lain, menghilangkan rasa lapar, dan lain-lain. Kedua, penghilangan batasan atau permasalahan yang dihadapi pengguna, seperti keterbatasan waktu, biaya, permasalahan jarak, atau peraturan. Nah, pemahaman terhadap outcome yang diharapkan pelanggan ini penting dimiliki oleh penyedia layanan, agar dapat menyediakan layanan yang efektif. Sebuah layanan memfasilitasi pencapaian outcome yang diharapkan pelanggan dengan sekaligus menanggung beberapa biaya dan resiko yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Perlu kita pahami bahwa pelanggan menginginkan hasil, tidak peduli dan tidak ingin dipusingkan dengan proses. Setelah belajar tentang layanan, mari kita belajar tentang layanan teknologi informasi. Layanan teknologi informasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan TI. Layanan TI ini dibentuk dari kombinasi kumpulan teknologi informasi, orang, dan proses. Layanan TI ini dikelompokkan berdasarkan hubungan penyedia layanan, berdasarkan interaksi, dan berdasarkan manfaat layanannya. Pengelompokan berdasarkan hubungan penyedia layanan. Yang pertama ada layanan internal, yakni layanan yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Selanjutnya yang kedua ada layanan eksternal, yakni layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan. Umumnya merupakan layanan komersil. Pengelompokan berdasarkan interaksi. Yang pertama, ada Customer Facing IT Service. Adalah layanan TI yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Contoh eksternal Customer Facing IT Service, seperti aplikasi website jual beli online dan layanan mesin serta software ATM. Contoh internal Customer Facing IT Service, misalnya layanan aplikasi laporan penjualan online yang disediakan Departemen TI untuk digunakan Departemen Marketing, atau Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang dimanfaatkan oleh seluruh unit bisnis perusahaan. Berdasarkan interaksi yang kedua ada supporting service. Nah, jadi supporting service ini adalah layanan-layanan TI yang dibutuhkan penyedia layanan TI
untuk menyediakan customer facing IT service yang tadi. Nah, supporting service ini juga sering disebut dengan layanan infrastruktur TI. Supporting service tidak digunakan langsung oleh pelanggan, sehingga tidak terlihat keberadaannya oleh pengguna. Pengguna supporting service adalah penyedia layanan. Contoh supporting service adalah layanan akses internet dan web hosting untuk layanan website jual beli online, atau layanan jaringan antara mesin ATM dengan pusat data bank melalui jaringan telepon, VSAT, atau radio. Berdasarkan manfaat layanan. Berdasarkan manfaat layanan yang pertama ada core service. Core service yakni layanan TI yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan, umumnya terkait fungsi-fungsi penting sebuah bisnis. Contohnya adalah layanan email. Selanjutnya yang kedua ada enabling service. Enabling service yakni layanan TI yang dibutuhkan agar core service dapat disediakan. Pengertian enabling service sama dengan supporting service. Layanan ini tidak tampak atau bahkan seringkali tidak dianggap ada bagi pelanggan. Meski, tanpa keberadaan layanan ini, core service tidak mungkin dapat disediakan oleh penyedia layanan. Contoh, dalam layanan email. Layanan email memerlukan layanan jaringan internet dan penyedia infrastruktur TI. Berdasarkan manfaat layanan yang ketiga, ada enhancing service. Enhancing service ini adalah layanan TI yang memberikan nilai tambah bagi core service. Enhancing service tidak menentukan berhasil atau gagalnya sebuah core service, tetapi memberikan daya tarik tambahan bagi pelanggan untuk menggunakan layanan. Sebagai contoh adalah layanan aplikasi smartphone untuk mengakses email, atau aplikasi untuk mendownload dan sinkronisasi email ke komputer atau perangkat TI lainnya. Video bagian pertama ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman.